Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran IPS kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelaku-pelaku kegiatan ekonomi atau pelaku perekonomian. Anak-anak kelas 8, kita tahu bahwa kehidupan ekonomi dijalankan oleh para pelaku kegiatan ekonomi. Dan hari ini kita akan membahas pelaku dan peran para pelaku kegiatan ekonomi tersebut. Sebelumnya, mari kita lihat tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Baik anak-anak, pelaku perekonomian adalah individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Mereka adalah rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan atau disebut rumah tangga produksi, rumah tangga negara atau pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Kita bahas pelaku ekonomi yang pertama, yaitu rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumsi adalah kelompok orang yang terikat dalam hubungan kekeluargaan. Ayah, ibu, anak, kakek, nenek. Mereka melakukan perannya dalam perekonomian sebagai konsumen. Yang pertama sebagai konsumen, yaitu melakukan kegiatan membeli atau mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Pada sisi lain, rumah tangga keluarga ini berperan juga sebagai penyedia faktor-faktor produksi bagi perusahaan. Rumah tangga keluarga ini menawarkan tenaga kerja, lahan, bisa berupa tanah, dan modal. Dalam keadaan tertentu, juga dapat berperan sebagai produsen, yaitu sebagai penyedia barang, produsen barang dan jasa, baik digunakan sendiri maupun dijual pada pihak lain. Yang kedua adalah rumah tangga produksi atau rumah tangga perusahaan. Perusahaan kita artikan sebagai kesatuan teknis yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Menurut jenis badan hukumnya, perusahaan dapat kita golongkan menjadi perusahaan perseorangan, CV atau komanditer finansial, firma, kemudian perseroan terbatas dan koperasi. Kemudian menurut lapangan usahanya, perusahaan ini bisa berupa perusahaan agraris, perusahaan ekstraktif, perusahaan industri, perusahaan perdagangan, dan perusahaan jasa. Nah, perusahaan atau rumah tangga produksi berperan dalam perekonomian yang pertama sebagai produsen. Dia berfungsi menghasilkan barang dan jasa yang kelak akan dikonsumsi atau akan digunakan oleh rumah tangga konsumen. Kemudian yang kedua adalah pengguna faktor-faktor produksi. Nah, perusahaan ini menggunakan faktor-faktor produksi, termasuk faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga. Bisa berupa tenaga kerja, kemudian lahan, modal, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, rumah tangga produksi ini berperan sebagai agen pembangunan. Perusahaan membantu pemerintah dalam kegiatan pembangunan. Pelaku ekonomi yang ketiga adalah rumah tangga negara atau sering disebut juga sebagai pemerintah. Negara adalah komunitas sosial, politik, ekonomi yang menjalankan pemerintahan pada suatu negara. Peran rumah tangga negara yang pertama adalah sebagai konsumen. Dalam hal ini, negara atau pemerintah membeli dan mengkonsumsi barang atau jasa yang digunakan untuk kegiatan mengelola negara. Kemudian yang kedua, negara sebagai produsen. Dalam hal ini, pemerintah atau negara menghasilkan barang dan jasa
yang diproduksi melalui badan-badan usaha milik negara atau BUMN. Sebagaimana contohnya listrik yang diproduksi oleh perusahaan listrik negara atau PLN, kemudian bahan bakar minyak oleh Pertamina, jasa perkeretaapian oleh PT KAI, dan lain sebagainya. Dalam amanat undang-undang, negara sebagai produsen dibatasi perannya dalam lingkup produksi barang dan jasa strategis atau yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Kemudian peran yang ketiga adalah negara sebagai regulator, dan ini adalah peran yang spesifik karena tidak dilakukan oleh rumah tangga konsumen atau rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan. Sebagai regulator, pemerintah bersama dengan DPR membuat peraturan dalam bidang ekonomi. Peraturan-peraturan tersebut tujuannya untuk mendorong agar kegiatan ekonomi lebih optimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Contohnya adalah undang-undang tentang perpajakan, kemudian undang-undang yang mengatur anti monopoli, dan lain sebagainya. Pelaku ekonomi yang berikutnya adalah masyarakat luar negeri. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, satu negara perlu melakukan hubungan dengan negara lain karena tidak semua barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat dipenuhi oleh negara tersebut. Untuk itu perlu mengadakan hubungan dengan masyarakat luar negeri. Dalam hal ini, masyarakat luar negeri berperan sebagai importir ya, atau negara yang mengekspor barang ke negara kita. Banyak barang atau jasa yang belum mampu kita penuhi secara kualitas maupun secara kuantitas. Oleh karena itu, kita perlu membuka hubungan dengan masyarakat luar negeri. Nah, bagaimana dengan peran masyarakat luar negeri? Yang pertama, dalam perdagangan ya, sebagai salah satu bentuk kerjasama dengan luar negeri adalah perdagangan, yaitu ekspor maupun impor barang dan jasa. Kemudian yang kedua, peran sebagai pertukaran tenaga kerja. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia mengirimkan banyak tenaga kerja ke luar negeri. Mereka yang bekerja di luar negeri dapat memberikan pemasukan bagi negara atau devisa yang disebut dengan remitasi. Selain masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri, masyarakat dari negara lain juga ada yang bekerja di Indonesia, dan itu lazim dalam sebuah sistem ekonomi yang terbuka. Kemudian peran yang ketiga adalah sebagai sumber penanaman modal asing atau yang disebut dengan PMA. Penanaman modal asing di satu negara merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kemakmuran penduduk di satu negara. Bagi Indonesia, investasi dari negara lain ini sangat menguntungkan karena dapat membuka lapangan pekerjaan. Demikian untuk materi kita pada kali ini. Kita lanjutkan dalam pertemuan di materi berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.